warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Priwandi selaku dosen pembimbing mata kuliah auditing dan assurance. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang proses penerimaan perikatan assurance, yang mana dalam hal ini saya sendiri adalah Dede Rahmat, kemudian rekan saya, silakan Pak Asep untuk mengenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Asep Priyanshu Haili. Baik, terima kasih Pak Asep. Pada kesempatan ini kami mempresentasikan tentang pentingnya peranan penerimaan perikatan. Mohon maaf, dalam hal ini ketentuan perikatan audit itu sendiri ada sebagai bagian dari penerimaan perikatan. Kemudian pemberi asuran akan menegosiasikan ketentuan dari perikatan itu sendiri. Yang mana dalam hal ini bagian dari penerimaan perikatan itu terdiri dari pertama ruang lingkup dari perikatan itu sendiri, kemudian tugas pokok dari perikatan, yang ketiga adalah kriteria di mana tugas pokok itu dinilai. Selanjutnya adalah tingkatan dari assurance yang diminta dan oleh karenanya jenis opini yang akan diberikan. Kemudian terkait dengan waktu yang dengan perikatan itu sendiri. Terus kemudian adanya pembatasan dalam hal kewajiban, kemudian adanya biaya untuk perikatan sendiri. Yang kedua adalah mengenai audit. Dalam hal ini ruang lingkup atas perikatan ditentukan oleh hukum dan standar profesi. Namun auditor harus memastikan bahwa ketentuan ini dipahami oleh kliennya. Selain itu, permasalahan-permasalahan berikut perlu juga disetujui dalam hal ini adalah terkait dengan biaya jasa audit, yang mana atas dasar yang akan digunakan untuk menentukan biaya jasa audit itu sendiri. Dan kemudian adalah perjanjian kewajiban yang terbatas, dalam hal ini sampai sejauh mana kewajiban auditor untuk perikatannya itu sendiri. Kemudian berikutnya tentang surat perikatan audit. Di dalam ini sesuai surat perikatan yang diserahkan dalam ISA 210, di mana merupakan persyaratan dari standar bahwa ketentuan dari perikatan dimasukkan dalam tulisan dalam bentuk dan konten dari sebuah surat perikatan beragam, namun harus mencakup permasalahan-permasalahan yang dalam ini sebagai berikut. Pertama, mengenai tujuan dan ruang lingkup dari audit atas pelaporan keuangan. Kemudian tanggung jawab daripada manajemen dan tanggung jawab daripada auditor. Selanjutnya adalah bentuk dan konten dari laporan dan komunikasi yang akan timbul dari audit. Selanjutnya adalah harus mencakup juga fakta bahwa karena sifat pengujian dan keterbatasan lainnya dari audit, kemudian juga fakta bahwa auditor berhak atas akses yang tidak terbatas pada catatan. Yang selanjutnya juga adalah ekspektasi bahwa manajemen akan memberikan representasi yang tertulis. Selanjutnya, terkait dengan audit yang berulang, ketika audit melakukan audit yang berulang, tidak harus mengeluarkan surat baru setiap tahunnya, namun setiap tahun auditor harus mempertimbangkan mengenai apakah surat baru diperlukan. Dalam hal ini faktor-faktor berikut harus mengindikasikan bahwa surat baru itu memang diperlukan. Dalam ini indikasinya pertama, bahwa klien bahwa indikasi pertama dalam ini bahwa klien salah paham mengenai ketentuan dari perikatan. Kemudian ketentuan yang direvisi atau khusus dari perikatan itu sendiri, kemudian perubahan terbaru dalam manajemen senior atau direksi. Kemudian adanya perubahan signifikan dalam kepemilikan perusahaan, kemudian adanya perubahan signifikan dalam sifat atau ukuran perusahaan, dan terkait juga persyaratan legal atau peraturan, dan yang terakhir adalah perubahan dalam kerangka pelaporan keuangan yang diadopsi dalam penyusunan laporan keuangan itu sendiri. Selanjutnya mengenai perubahan dan tujuan dari perikatan asuransi, dalam hal ini adalah perubahannya sebagai berikut. Auditor diminta untuk membuat perikatan yang memberikan tingkatan asuransi yang lebih rendah, maka auditor harus mempertimbangkan ketepatan untuk melakukannya. Tentu saja mungkin apabila audit merupakan audit wajib, auditor harus memberikan audit yang sesuai dengan yang disarankan oleh hukum. Dalam hal ini, audit harus memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran dan kewajaran perikatan itu sendiri. Namun apabila ketentuannya dirubah, auditor dan klien harus setuju dengan ketentuannya. Apabila auditor dan klien tidak setuju, maka auditor harus mengundurkan diri dari pengaturan yang ada saat ini. Itu daripada perubahan tentang perikatan dalam perikatan. Perubahan dalam perikatan. Kemudian tujuan dari surat perikatan itu sendiri adalah
mendefinisikan secara jelas jangkauan dari tanggung jawab kami dan tanggung jawab perusahaan. Kemudian meminimalisir kemungkinan adanya kesalahpahaman di antara audit dan klien dan memberikan konfirmasi tertulis mengenai penerimaan kami atas penunjukan, ruang lingkup audit dan juga bentuk laporan. Kami meyakini bahwa penting untuk kedua pihak untuk dengan jelas memahami peran mereka dalam fungsi audit eksternal. Kami lanjutkan jenis-jenis tentang jenis perikatan assurance. Dalam hal ini ada elemen dan ada juga tahapan. Elemennya itu sendiri terdiri dari pihak yang bertanggung jawab, kemudian juga ada praktisi, adalah pihak yang melakukan pemeriksaan terhadap sesuatu atau subject matter-nya. Kemudian subjek yang diperiksa, yaitu atau subject matter. Subjek yang dalam hal ini meliputi data atau informasi baik keuangan maupun non keuangan. Kemudian juga kriterianya, di mana kriteria yang digunakan untuk penyusunan objek yang akan diperiksa, sedangkan dalam pelaksanaan pemeriksaan praktisi harus menggunakan etika dan standar profesi yang berlaku. Kemudian tentang bukti pemeriksaan yang tepat dan memadai. Dan yang terakhir adalah laporan tertulis dari pemeriksaan itu sendiri. Nah, kemudian tahapan dalam perikatan assurance meliputi satu perencanaan. Dalam hal ini praktisi harus merencanakan perikatan sedemikian rupa sehingga perikatan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif tentunya. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan, di mana praktisi melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh bukti-bukti yang tepat dan memadai. Yang ketiga adalah penyelesaian dan kesimpulan, mana praktisi harus yakin bahwa seluruh prosedur pemeriksaan yang dianggap perlu telah sesuai dilaksanakan dan menghasilkan bukti pemeriksaan yang didokumentasikan. Bukti-bukti tersebut memang memadai untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil oleh praktisi. Dan yang terakhir adalah laporan, di mana laporan perikatan nasional harus tertulis dan berisi suatu pernyataan yang jelas tentang kesimpulan atas sesuatu atau subjek matter yang diperiksanya. Demikian kami lanjutkan. Kemudian ada jenis perikatan assurance. Dalam hal ini dapat terbagi berbagai macam selama masyarakat yang menjadi penggunanya menerimanya sebagai suatu perikatan yang memberikan nilai bagi tingkat keyakinan. Jadi tidak ada batasan tersendiri. Namun secara formal jenis perikatan assurance diatur dalam standar profesi yang mana terdiri sebagai berikut, terbagi menjadi dua. Pertama assurance engagement, yang kedua adalah order dan historical financial information. Di assurance engagement itu sendiri ada audit dan ada review. Kemudian di order dan historical atau bagian kedua terdiri dari examination of prospective financial statement, kemudian juga ada assurance report on control service and organization, kemudian juga ada assurance engagement on greenhouse statement, dan juga insurance engagement on report on the compilation of pro forma financial statement include in prospectus. Nah, kemudian kami lanjutkan tingkat dari asuransi itu sendiri. Menurut International Audit and Assurance Standard Board yang dibentuk oleh International Federation of Accountants, bahwa IEESB merupakan badan independen yang menyusun dan menerbitkan standar proyeksi bagi perikatan asuransi. Badan ini merumuskan dua tipe perikatan, masing-masing digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari tipe perikatan itu sendiri. Pertama adalah reasonable insurance engagement, yang kedua adalah limited insurance engagement, di mana yang pertama itu diterjemahkan sebagai perikatan keyakinan yang memadai. Tujuannya untuk menurunkan risiko perikatan sampai dengan tingkat yang rendah dan dapat diterima sesuai dengan kondisi, sesuai dengan basis untuk suatu bentuk pernyataan positif dari kesimpulan praktisi. Nah, untuk yang kedua, dalam hal ini adalah perikatan tingkat keyakinan yang terbatas. Tujuannya untuk menurunkan risiko perikatan ke tingkat yang dapat terima sesuai dengan kondisi perikatan itu sendiri. Tetapi karena sisa risiko perikatan yang ada masih jauh besar dibandingkan risiko perikatan yang keyakinannya memadai, maka bentuk pernyataan yang dapat disusun adalah pernyataan negatif dari kesimpulan praktisi. Kemudian audit atas laporan keuangan historis maksud kami, perikatan ini merupakan jenis perikatan asuransi yang paling populer, bahkan didukung oleh berbagai undang-undang baik dalam hal pelaksanaannya maupun kewajibannya. Pada perikatan ini elemennya sama dengan penjelasan tentang elemen pada perikatan dalam hal ini. Responsible party yang pertama itu di mana perusahaan menerbitkan laporan keuangan untuk audit.
Yang kedua adalah praktisioner atau dalam ini akuntan berpraktek yang oleh kantor akuntan publik. Yang ketiga adalah subject matter-nya atau laporan keuangan historis maksud kami. Dan yang keempat adalah assurance report, dalam ini laporan auditor independen. Yang kelima adalah examination, di mana audit yang dilakukan berdasarkan standar audit yang diterbitkan oleh organisasi profesi akuntan. Dan yang terakhir adalah intended users, di mana pengguna laporan keuangan yang diaudit atau laporan keuangan yang disertai dengan laporan keuangan yang independen. Selanjutnya kami persilakan Pak Asep. Iya, selanjutnya adalah ruang lingkup penerimaan perikatan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa seorang auditor itu dalam pelaksanaan audit, dia tidak serta-merta itu melakukan proses auditing. Tentu ada tahapan apakah seorang auditor tersebut dapat mempertimbangkan dalam menerima atau menolak dari suatu perikatan audit dari calon klien tersebut. Nah, sebetulnya ada beberapa tahapan audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan. Nah, oleh karena itu, kenapa penting untuk mempertimbangkan menerima atau menolak suatu perikatan tersebut? Karena auditor ini memiliki kepentingan untuk mengevaluasi integritas manajemen. Dalam hal ini itu bahwa laporan keuangan tersebut itu dapat dipercaya dan tidak menimbulkan salah saji secara material akibat dari integritas manajemen tersebut. Oleh karena itu sudah jelas bahwa perikatan ini harus dipertimbangkan oleh seorang auditor. Nah, selanjutnya. Nah, dalam tahapan proses audit itu ada 4 tahap. Pertama adalah penerimaan perikatan audit, yaitu kesepakatan antara pihak klien dan juga audit. Yang kedua itu adalah klien yang memerlukan jasa auditing itu mengadakan suatu ikatan perjanjian dengan auditor. Kemudian tahap yang kedua adalah perencanaan audit. Nah, dalam hal ini, seorang auditor itu setelah melakukan perikatan dengan klien, dia memberikan suatu resume yang bersangkutan dengan perencanaan audit yang akan dibuat oleh auditor. Nah, tahapan yang ketiga adalah pelaksanaan pengujian auditor. Pada pelaksanaan pengujian audit ini, atau lebih singkatnya terhadap pekerjaan lapangan yang dilaksanakan itu bisa mengacu kepada standar pekerjaan lapangan oleh auditor. Nah, tujuannya pada tahap pelaksanaan pengujian audit ini adalah untuk memperoleh bukti tentang audit apakah efektivitas dalam pengendalian intern klien dan kewajaran laporan keuangan klien tersebut. Tahap keempat atau yang terakhir itu adalah penyelesaian audit dengan meringkas hasil pengujian, juga menarik kesimpulan. Termasuk pada tahapan pelaporan audit ini juga, auditor itu menerbitkan laporan audit. Selanjutnya. Nah, pada ruang lingkup penerimaan perikatan asuransi, nah diketahui bahwa auditor atau praktisi itu bisa menerima perikatan asuransi hanya jika pengetahuan awal ini atas beberapa kondisi yang menunjukkan bisa diterima atau tidaknya. Apa saja kondisinya? Yaitu ada 2. Pertama, etika profesi yang relevan. Artinya itu independensi dan kompetensi yang profesional itu sudah dipenuhi. Yang kedua itu, suatu perikatan bisa memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, karakteristik yang pertama itu kriteria yang digunakan adalah tepat dan tersedia bagi laporan pengguna laporan yang dituju. Yang kedua itu praktisi memiliki akses untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk mendukung kesimpulan audit atau praktisi tersebut. Yang ketiga, kesimpulan dari praktisi. Dalam hal ini tentunya seorang praktisi bisa memberikan kesimpulan yang memadai dari suatu perikatan yang memberikan keyakinan
yang harus dimasukkan ke dalam suatu laporan tertulis. Dan yang keempat, bahwa praktisi tersebut adalah suatu tujuan rasional untuk perikatan tersebut. Jika terdapat pembatasan signifikan terhadap ruang lingkup pekerjaan praktisi, kemungkinan suatu perikatan tersebut itu tidak memiliki tujuan. Seperti itu. Nah, jadi jika syarat-syarat tersebut bisa dipenuhi, maka suatu perikatan asuransi itu bisa diterima. Nah, selanjutnya adalah tidak semua perikatan itu bisa dikatakan sebuah perikatan asuransi. Nah, perikatan lain yang sering dilakukan dan tidak memenuhi definisi dari perikatan asuransi itu mencakup kerangka seperti perikatan yang dicakup dalam standar jasa terkait atau SJT, seperti perikatan prosedur yang disepakati dan perikatan kompilasi atas informasi keuangan atau informasi lainnya. Nah, penyusunan STP pajak juga di dalamnya tidak ada kesimpulan yang dinyatakan. Nah, suatu perikatan asuransi juga mungkin merupakan bagian perikatan lain yang lebih besar, seperti bila suatu perikatan jasa konsultasi akuisisi bisnis mencakup permintaan untuk memberikan asuransi tentang informasi keuangan historis atau prospektif. Nah, pada kondisi tersebut, kerangka ini itu hanya relevan terhadap bagian asuransi dari perikatan yang lebih besar tersebut, yaitu mencakup dua hal. Pertama, perikatan untuk memberikan kesaksian dalam suatu perkara jika terjadi perkara hukum yang terkait dengan baik itu akuntansi, auditing, masalah pajak, atau hal-hal lainnya. Kemudian yang kedua itu perikatan yang mencakup pemberian opini, yaitu suatu pandangan dan juga bahasa profesional yang dijadikan oleh penggunanya sebagai basis untuk memperoleh suatu keyakinan. Selanjutnya, nah ini adalah bagaimana tahap untuk menerima suatu perikatan asuransi. Ada 4 tahap. Nah, yang pertama itu adalah mengevaluasi integritas manajemen. Ini sangat penting, betul-betul penting karena pada tahap ini bagaimana kita bisa meminta keterangan pada auditor pendahulu mengenai masalah-masalah yang spesifik. Itu yang pertama dari mengevaluasi integritas manajemen itu. Kenapa harus meminta keterangan pada auditor pendahulu? Karena pada tahap ini juga menjelaskan kepada calon klien tentang perlunya auditor pengganti yang baru ini mengadakan komunikasi dengan auditor pendahulu untuk melaksanakan tersebut. Tujuannya itu untuk mempertimbangkan keterbatasan jawaban yang diberikan oleh si klien atau perusahaan itu. Makanya kita harus tahu dulu. Yang kedua itu adalah meminta keterangan pada pihak ketiga. Nah, ketiganya itu adalah melakukan review terhadap pengalaman auditor di masa lalu, bagaimana auditor terdahulu itu bisa berhubungan dengan klien yang bersangkutan. Itu tujuannya. Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah mengidentifikasi keadaan khusus dari risiko luar biasa yang sekiranya bisa saja terjadi. Nah, berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan oleh seorang auditor itu adalah tentang kondisi khusus dari risiko luar biasa yang mungkin bisa saja berdampak terhadap penerimaan suatu perikatan audit dari calon klien yang dapat diketahui itu dengan cara pertama, mengidentifikasi pemakai laporan keuangan, laporan audit, dan juga mendapat informasi tentang stabilitas keuangan dan juga legalitas di masa yang akan datang. Serta juga pada tahap ini itu bisa mengevaluasi kemungkinan dapat atau tidaknya laporan keuangan calon klien audit. Nah, selanjutnya, pada tahap yang ketiga itu adalah menentukan kompetensi pelaksanaan. Tentunya dalam proses pelaksanaan suatu audit itu harus terdiri dari tim-tim yang profesional. Oleh karena itu, pada kompetensi pelaksanaan itu ada dua hal yang perlu dipertimbangkan dalam menerima perikatan sebuah asuransi. Pertama itu mengidentifikasi tim audit itu sendiri.
Kenapa perlu dilakukan? Karena tim audit itu bisa saja ya, dan strukturnya itu terdiri dari seorang partner yang akan bertanggung jawab terhadap penyelesaian keseluruhan perikatan audit. Di sisi lain juga terdapat manajer yang akan mengkoordinasi sampai dengan staf asisten yang melaksanakan berbagai prosedur audit yang diperlukan selama proses pelaksanaan audit tersebut. Nah, pada tahap ini juga, yaitu untuk mempertimbangkan kebutuhan konsultasi dan penggunaan spesialis. Artinya bahwa spesialisasi di bidang ini memang perlu dilakukan untuk menerima perikatan dari calon klien. Nah, tahapan yang terakhir itu adalah menilai independensi, yaitu sebelum auditor menerima suatu perikatan audit, ia harus memastikan terlebih dahulu setiap orang di dalam anggota auditnya itu adalah orang-orang yang profesional dan tidak dapat diragukan lagi. Nah, itu saja yang dapat kami berdua sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Sebelumnya kami meminta maaf. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih. Mohon izin undur diri.